Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya. Pada kali ini kita bertemu di video pembelajaran. Insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang toharoh. Namun sebelum kita menyampaikan tentang materi toharoh ini, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Di sini ada standar kompetensi, yaitu memahami ketentuan-ketentuan toharoh atau bersuci. Kemudian ada kompetensi dasarnya, yaitu 1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib. Yang kedua, menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Selanjutnya, kita akan mengarah kepada toharoh itu sendiri. Toharoh ada dibagi 2, yaitu najis dan hadas. Najis itu sendiri ada 3. Ada mukhafafah, ada mutawasyithah, kemudian ada mughalazah. Sementara hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Maka kita akan mengetahui pengertian tentang toharoh itu sendiri. Toharoh artinya menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Sementara benda yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci diantaranya adalah air, tanah, kertas, debu, dan benda keras lainnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian daripada toharoh, maka kita akan memahami pengertian najis. Apa sih najis itu? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau ibadah. Macam-macam najis tadi sudah di awal disebutkan bahwa najis itu ada 3. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasyithah, kemudian ada najis mughalazah. Kita akan coba jelaskan satu persatu najis yang tadi sudah kita ketahui ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis itu. Kemudian yang kedua, yaitu najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah ialah najis sedang. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga, yaitu najis mughalazah. Najis mughalazah ialah najis yang berat. Misalnya najis anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu cara mencucinya dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui macam-macam najis, maka kita juga tahu tentang hadas. Tadi sudah di awal disebutkan bahwa hadas itu ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sebelum kita sampai kepada hadas kecil dan hadas besar, maka kita harus mengetahui lebih dahulu apa sih hadas. Hadas adalah najis yang tidak atau miyah
yang dapat disucikan baik dengan wudu, mandi ataupun tayamum. Sebab besar di antaranya adalah haid, pas, junub, mani. Cara mensucikannya dari besar atau mandi wajib. Jika tidak ada air, maka boleh bertayamum. Adapun sebab hadas kecil, angin, buang air besar, buang air kecil, hilang akal karena pingsan atau tidur, dan menyentuh perempuan. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut aula mastumun nisa. Cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Selanjutnya, macam-macam cara. Sama seperti tadi ketika kita mengetahui najis pun kita mengetahui bagaimana cara mensucikan najis itu sendiri. Maka di sini pun akan dijelaskan macam-macam cara membersihkan hadas. Ada 3 caranya. Yang pertama mandi, yang kedua wudu, dan yang ketiga tayamum. Pengertian mandi besar. Apa itu besar? Yaitu cara bersuci dengan meratakan air tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Lalu bagaimana cara-cara mandi besar itu? Maka dalam Islam pun diatur pula cara-cara mandi besar. Yang pertama, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh bagian tertentu yang kotor. Yang ketiga, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kelima, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Dan yang keenam, menggosok badan kotoran yang lekat. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau yang menyebabkan kita wajib mandi besar atau mandi wajib, ya, itu ada 4. 1, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani. Yang ketiga, haid. Yang keempat, melahirkan anak atau nifas. Baik, anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini, karena nanti insya Allah pada video pembelajaran yang selanjutnya akan kita lanjutkan materi kita. Kalau hari ini atau di video pembelajaran ini kita baru sampai di bab mandi, ya, salah satu di antara dari bagaimana atau macam membersihkan hadas. Tadi kan ada 3 cara bersihkan itu, cara mandi dan tayamum. Makanya pada video pembelajaran yang akan datang kita akan menjelaskan tentang wudu dan tayamum. Itu wudu, rukun wudu ada berapa, kemudian apa itu tayamum, yang bisa digunakan untuk tayamum apa saja, dan apa itu kan yang dibahas jika melakukan tayamum itu sendiri. Oke, anak-anakku sekalian, saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.